Baiklah anak-anak sekalian, silakan baca doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Istaidan, kiaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Yang kultum silakan. Jadi pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai berbohong. Berbohong merupakan salah satu sifat munafik yang dilarang oleh Rasulullah. Berbohong merupakan sifat tercela yang dibenci oleh Rasul. Sebagaimana Rasulullah bersabda, terdapat 4 hal yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka dia disebut munafik tulen. Jika salah satu dari keempat itu ada pada diri seseorang, maka dia mendapati salah satu ciri kemunafikan sampai nanti ia meninggalkan sifat tersebut. Keempat itu adalah, jika seseorang diberi amanat, dia berkhianat. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkar. Dan jika berseteru, dia melakukan hal-hal yang buruk. Dari hadis ini ditegaskan bahwa berbohong merupakan salah satu ciri munafik yang harus kita hindari, karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, oke, tepuk tangan. Kita harus senantiasa selalu hadir, ya, aktif belajar dengan cara selalu bersemangat untuk hadir ke sekolah, ya. Dengan demikian kita akan bisa berhasil nanti ke depannya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita rapikan dulu tempat duduknya, ya. Biar baiklah anak-anak sekalian, hayya naftatim darsana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang telah lalu adalah tentang pergaulan bebas, ya, tentang pergaulan bebas dan zina. Dan pada minggu ini kita hari ini masuk kepada P5, ya, proyek P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hari ini kita akan
pilih materi demokrasi, yaitu debat. Ya, debat dalam demokrasi. Oke, tepuk tangan. Baiklah anak sekalian, Pak sudah siapkan dua amplop ya, dua amplop materi kita hari ini. Siapapun yang terpilih kelompoknya ini sudah bagus, sudah kita bagi dua ya, kelompok satu ya, itu kelompok satu sudah ada mereknya ya, kelompok satu dan kelompok dua. Untuk itu Pak minta perwakilan dua kelompok untuk maju memilih amplop yang sudah Pak siapkan ya. Oke, silakan yang di depan saja ya untuk maju memilih amplopnya ya. Materi yang mana? Silakan dipilih. Oke, silakan kelompok satu dulu. Buka, apa materinya, temanya? Silakan. Pro memilih pemimpin. Nah, pro memilih pemimpin. Silakan tepuk tangan. Dan kelompok dua, silakan dibuka. Apa materinya? Kontra memilih pemimpin. Tepuk tangan. Oke, silakan kembali tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk dan dipersiapkan materinya beberapa menit ya. Silakan kelompok satu dipersiapkan, kelompok dua dipersiapkan materinya. Yang pertama, kalian pro ya, pro bahwa harus memilih pemimpin. Silakan diskusikan ya, bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib dan perlu ya. Dan kalian adalah orang-orang yang tidak setuju dengan pemilihan pemimpin. Katakanlah pemilu seperti itu ya. Silakan cari argumennya. Oke. Silakan diskusi. Oke, selesai. Kelompok satu, silakan untuk memaparkan materinya. Oke, silakan untuk memaparkan bagaimana pandangan kelompok satu tentang memilih pemimpin. Silakan berdiri. Izin pimpinan, Ya. ini saya akan menyampaikan hasil materi yang telah kami bahas, hasil diskusi yang telah kami bahas. Suatu negara harus memiliki pemimpin yang baik. Mengapa demikian? Jika suatu negara tidak memiliki pemimpin yang baik, maka negara tersebut akan berselisih dengan negara lain. Akan dilanjutkan oleh Anggun. Ya, silakan. Kepemimpinan adalah salah satu kunci vertikal keberhasilan organisasi yang tercapai. Alasan penting mengapa kita harus memilih pemimpin yang baik adalah sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat. Oke. Dilanjutkan oleh Cynthia Bella. Silakan, Cynthia Bella. Ya. Karena kita harus mempunyai pimpinan yang baik dan pimpinan yang menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang cerdas dan mempunyai jiwa yang berwibawa, jujur dan adil. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali materinya. Dan kita akan lanjut ke pemaparan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk memaparkan diskusinya. Izin bicara, saya Nur Fadila akan memaparkan kenapa saya memilih kontrak atau golput. Yang pertama, karena kami sudah terlanjur kecewa karena sistem politik di Indonesia. Yang kedua, kami merasa rakyat tidak bisa memilih yang cukup untuk memilih. Oke, dilanjutkan. Pimpinan Kami melihat bahwa pimpinan negara ini tidak menjalankan kewajibannya dan tidak menjalankan kepentingannya untuk rakyat. Dan menurut kami bahwa sistem politik negara ini menyebabkan rakyat tidak dapat memilih pilihan mereka sendiri. Terima kasih. Oke, dilanjutkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Adanya suatu pemimpin juga tidak akan menjamin suatu negara maju. Dikarenakan jika kita salah dalam memilih pemimpin, akan mendapatkan pemimpin yang toksik, koruptor dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kalau memilih pemimpin tetap akan ada koruptor dan sebagainya menurut kelompok 1 tadi ya. Oke, kelompok 2 ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi tanya jawab ya.
Untuk itu silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 dulu kelompok 1 dulu kepada kelompok 2 untuk bertanya. Silakan. Izin bertanya, pimpinan. Bagaimana cara sebuah negara menghadapi konflik jika tidak ada seorang pemimpin di dalamnya? Baiklah, terima kasih. Kalau tidak ada pemimpin ya, bagaimana? Mungkin lanjut dulu pertanyaan kelompok 1, dihabiskan dulu ya. Silakan, pertanyaan yang kedua. Sampai ke pertanyaan ketiga. Izin bertanya pimpinan, jika menurut Anda kita tidak harus memilih pemimpin yang baik, lantas pemimpin seperti apa yang harus kita pilih? Oke, Sekian, tangan. terima kasih. Pertanyaan ketiga, silakan. Yang ketiga. Izin bertanya pimpinan. Ya, silakan. Berikan alasan terkuat kalian, mengapa kalian tidak memilih pimpinan yang baik. Terima kasih. Silakan sekarang kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1. Ya, silakan siapa yang pertama? Ya, silakan. Izin menjawab pemimpin untuk pertanyaan nomor 1. Adanya seorang pemimpin pun konflik tak akan selesaikan jika kita tidak bermusyawarah mencari jalan keluarnya bersama-sama. Oke, tepuk tangan. Dilanjutkan jawaban yang kedua, silakan. Izin jawab pemimpin. Kita tidak harus memilih pemimpin karena tidak semua pemimpin itu baik. Buktinya masih banyak pemimpin yang ingkar dengan janji-janjinya. Maka dari itu lebih baik kita tidak memilih pemimpin daripada kita memiliki pemimpin yang tidak amanah. Jadi adanya pemimpin yang tidak amanah gitu ya. Jadi lebih baik kita tidak punya pemimpin seperti itu ya. Oke, yang ketiga siapa? Yang ketiga ini silakan. Kami telah kecewa karena kami selalu salah dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang kami pilih selalu lupa akan janjinya. Daripada kami salah memilih pimpinan, lebih baik kami tidak memilih. Oke, tepuk tangan. Bagaimana kelompok 1? Ada yang bisa menanggapi dari ketiga statement pernyataan dari kelompok 2 tadi? Silakan. Ada? Iya. Izin menanggapi pimpinan. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Nuresti. Menurut saya musyawarah dapat berjalan dengan baik jika dipimpin oleh pemimpin yang baik juga. Terima kasih. Lanjut, gimana? Jadi musyawarah itu bisa berjalan kalau adanya pemimpin yang baik juga. Berarti memang butuh pemimpin. Ada lagi mungkin kelompok 1 yang ingin menambahkan? Iya, silakan. Sarif. Izin pimpinan ingin menanggapi jawaban dari Nur Anggita. Jika suatu negara tidak mempunyai pemimpin, maka negara itu akan hancur dan berantakan. Dan maka dari itu kita harus membutuhkan pimpinan untuk mengatur suatu negara. Dan negara mana yang tidak memiliki pemimpin? Seluruh negara memiliki pemimpin yang tangguh dan jujur. Oke, tepuk tangan. Ini sudah panas ini. Silakan kelompok 1 punya argumen lagi untuk disampaikan? Ya, silakan. Izin menanggapi pimpinan, menanggapi pernyataan dari Syarif. Jika negara akan hancur juga jika kita salah memilih dalam pimpinan. Oh, jadi negara akan hancur kalau kita salah dalam memilih? Iya. Berarti kita harus memilih dong? Tidak usah, daripada kita salah memilih, lebih baik tidak usah. Wah, lebih baik tidak usah ada pemimpin katanya. Gimana? Silakan. Ada yang bisa menanggapi? Iya. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Izin menanggapi Ya, pimpinan. keluarkan ide-idenya, pendapatnya, gagasannya, silakan. Terus bagaimana negara akan terbentuk jika tidak ada pemimpin? Nah, bagaimana negara itu terbentuk kalau tidak ada pemimpin? Terima kasih. Iya. Oke, tepuk tangan. Iya. Ada lagi? Yang lain mungkin? Iya, oke. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan kelompok 1 dulu ya, biar diskusinya panas ya. Kelompok 2 ya, kelompok 2 ke kelompok 1 ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Memberi pertanyaan. Ya, pertanyaan ya.
Bagaimana pandangan Islam tentang memilih pimpinan? Nah, pandangan Islam ya. Oke, lanjut kalau pertanyaan lagi siapa? Ya, yang kedua. Izin pimpinan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana hukum memilih pimpinan perempuan? Sama. Terima kasih. Oh, tadi pimpinan ini perempuan ya? Ya. Nah, ini kelompok satu, perhatikan pertanyaannya bagaimana memilih pemimpin ya, pandangan Islam. Yang kedua, bagaimana sih keberadaan mungkin pemimpin perempuan. Yang ketiga, ada satu lagi pertanyaan? Iya. Mohon izin, saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa setelah ia terpilih, ia lupa dengan janji-janjinya? Oh iya, jadi adanya pemimpin ketika dipilih, kemudian setelah jadi gitu lupa janjinya, ya, lupa akan janji-janjinya ketika pemilu, ya. Waktu pemilu janjinya seperti ini, tapi setelah jadi semuanya tidak direalisasikan gitu. Oke, silakan sebelum kelompok satu memberikan jawaban, kita kasih A+ dulu. Ya. Oke, silakan siapa yang menjawab kelompok satu, silakan. Iya, silakan. Anggun ya. Izin menjawab pertanyaan dari Putri Ramadhani. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud dalam masyarakat. Terima kasih. Intinya Islam itu wajib ya gitu. Ya. Wajib memilih pemimpin ya. Kemudian silakan. Ini. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Repa. Negara Islam telah menerima hadis ini dan menjadikannya dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadikan pemimpin laki-laki dalam wilayah kepemimpinan umum. Ya, lanjut. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bukan karena dia lupa dengan janjinya, tetapi karena keadaan dan iklim berpolitikan yang ada di intern partai mereka. Karena semua itu juga butuh proses, bukan langsung. Oh iya. Silakan. Siapa tadi? Iya. Boleh, silakan. Buktinya masih banyak masyarakat yang kesusahan, anak-anak yang keputus asa sekolahnya. Ya, jadi putus sekolah, kemudian susah gitu. Walaupun ada kepemimpinan, ada pemimpin, ya. Silakan kelompok satu. Ya, silakan. Gimana? Kan udah saya bilang, semua itu butuh proses. Bunga aja butuh proses untuk mekar. Oke, butuh proses ya. Jadi walaupun susah menderita tapi butuh proses seperti itu ya. Mungkin ada lagi kelompok satu yang ingin bicara atau kelompok dua langsung? Mungkin menambahkan. Ya, silakan. Izin pimpinan ingin menanggapi dari jawaban dari Terry. Iya. Bukankah di negara kita itu ada mantan presiden yang kelima itu dari perempuan, Megawati Soekarno Putri? Bagaimana? Mantan presiden kita yang perempuan seperti itu. Bagaimana kelompok satu? Ya. Ya, silakan. Izin pimpinan, saya ingin menanggapi jawaban dari Putri Natasha. Jika di negara ini masih ada laki-laki, mengapa harus perempuan? Karena laki-laki lebih memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dibandingkan perempuan. Terima kasih. Oke, jadi memang pemimpinannya harus laki-laki, ya, karena laki-laki itu punya potensi untuk memimpin seperti itu. Ya, ditanggapi kelompok dua. Iya. Kan katanya tuh nggak boleh. Nah, tapi kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Oke. Kenapa terjadi ya? Terjadi perempuan seperti itu. Katanya tidak boleh. Ya, silakan diluruskan statementnya. Ya, silakan. Kelompok siapa ya? Izin pemimpin, argumen tidak jelas. Oh iya, argumennya tidak jelas katanya. Kelompok satu gimana? Ada yang bisa memberikan statement yang lebih jelas lagi? Jawaban dari Henny tadi kan, itu tidak boleh katanya pimpinan perempuan memimpin suatu negara dalam Islam, ya kan? Karena kodratnya lebih tinggi, kodratnya laki-laki itu lebih tinggi. Nah, kenapa itu bisa terjadi di negara kita? Oh iya,
Tadi kelompok 1 memiliki statement bahwa perempuan itu harus laki-laki memilih. Mengapa sih di Indonesia pernah memiliki pemimpin perempuan seperti itu? Mungkin di situ arahnya. Mungkin ada yang bisa menanggapi? Ayo kelompok 1 semangat. Iya. Iya, silakan. Izin pimpinan, saya ingin menanggapi argumen dari Putri Natasha. Karena itu pilihan dari masyarakat. Masyarakat lebih memilih dia. Terima kasih. Oh, jadi ada sebuah proses dalam pemilu yang memang salah satu calonnya waktu itu adalah perempuan. Dan kebetulan terpilih seperti itu ya. Oke, silakan kita tepuk tangan dulu. Kasih aplaus dulu untuk diskusi kita hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan ya. Pemaparan kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 sudah tadi, kemudian pertanyaan dari kelompok 1 ke 2 dan ke 1 tadi sudah dan kita bahas. Sekarang baiklah anak-anak sekalian, intinya bahwa kita dalam proses demokrasi ini adalah sebuah usaha untuk memilih pemimpin ya, memilih pemimpin. Nah, tentu saja dalam proses yang ada di negara kita adalah proses demokrasi yang kita pakai, prosesnya adalah sebuah proses pemilihan pemimpin. Maka kita harus ikut di situ di dalam proses kepemimpinan itu dan kita memang harus berpartisipasi di situ. Ya, ketika kita bisa memilih pemimpin yang baik ya, menyuarakan suara kita yang baik ya, maka insya Allah kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, mungkin tadi nanti kalau kita tidak memilih pemimpin, nanti kepemimpinan itu akan diambil orang-orang yang tidak baik. Maka tentu saja kita harus berusaha mengikuti prosesnya dengan baik. Adapun kalau mungkin yang selama ini kita belum mendapatkan pemimpin yang baik, itu mudah-mudahan proses ke depan kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Baiklah anak-anak sekalian, ini saja kesimpulan kita. Kita simpulkan diskusi kita pada hari ini tentang proyek P5, debat diskusi pada hari ini. Untuk itu, tugas selanjutnya kita akan masuk ke proyek yang lain nanti di minggu depan. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan hayya naftatim dari sana hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana nasrun minallahi fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.